Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safira Alwiah. Di sini saya menempuh pendidikan di Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Jadi, saya membuat video ini untuk melakukan tugas sains yang diajarkan oleh Ibu Baik Miswatul Khair. Jadi di sini ada dua kegiatan uji coba tentang gaya. Saya akan memperkenalkan dulu alat-alat yang akan digunakan pada uji coba. Yang pertama, saya akan menggunakan buku, kemudian pensil, dan yang terakhir penggaris. Jadi ketiga alat ini saya akan gunakan pada uji percobaan pertama. Untuk uji percobaan yang kedua, saya akan menggunakan bahan yaitu yang pertama gelas dengan permukaan alas datar yang sudah saya isi dengan air. Ukurannya setengah seperti ini. Kemudian untuk alat yang kedua, saya gunakan kertas HVS. Tadi adalah alat-alat yang akan saya gunakan untuk melakukan kegiatan percobaan pertama dan kedua. Selamat menyaksikan teman-teman. Untuk percobaan yang pertama, saya akan gunakan buku. Baik, saya akan letakkan buku ini di atas meja. Kemudian saya akan memberikan gaya berupa tarikan pada buku ini. Seperti ini. Saya ulangi untuk satu kali lagi. Saya letakkan buku ini di atas meja. Kemudian saya memberikan gaya berupa tarikan seperti ini. Kemudian untuk benda yang kedua yaitu pensil, saya akan memberikan gaya berupa dorongan seperti ini. Nah, saya ulangi untuk satu kali lagi. Saya letakkan pensil di atas meja. Kemudian saya memberikan gaya berupa dorongan seperti ini. Untuk benda yang ketiga, saya menggunakan penggaris. Ini penggaris plastik, jadi dia ketika kita memberikan gaya, dia elastis, akan melengkung seperti ini. Saya coba satu kali lagi, seperti ini kita berikan gaya, dia akan melengkung seperti ini. Jadi, untuk ketiga benda yang saya berikan gaya yaitu dorongan, tarikan, serta saya berikan gaya bebas. Lalu timbullah pertanyaan. Yang pertama, apakah yang Anda lakukan terhadap setiap benda tersebut? Yang kedua, apa yang terjadi pada masing-masing benda setelah Anda melakukan kegiatan? Yang ketiga, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat Anda simpulkan? Untuk itu, saya akan menjawab pertanyaannya satu persatu. Untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama, apakah yang Anda lakukan di setiap benda tersebut? Seperti yang kalian saksikan tadi, untuk benda pertama, buku, di sana saya memberikan gaya berupa tarikan. Untuk benda yang kedua, pensil, di sana saya memberikan gaya berupa dorongan. Dan untuk yang ketiga, saya memberikan gaya terhadap benda plastik yang dimana ketika kita memberikan gaya, dia akan elastis dan berubah bentuk. Untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi pada masing-masing benda setelah Anda melakukan kegiatan? Untuk benda yang pertama, saya memberikan gaya berupa tarikan terhadap buku, sehingga buku dari posisi awal akan berubah tempat ketika saya melakukan tarikan. Dia akan berubah posisi. Untuk benda yang kedua, yaitu pensil, tadi saya memberikan gaya berupa dorongan. Jadi pensil ketika saya memberikan gaya berupa dorongan, dia akan berubah tempat dari posisi awal. Dengan adanya gaya dorongan, dia akan berubah menjadi posisi sesuai dengan pensil menggelinding tadi. Kemudian yang ketiga, saya memberikan gaya terhadap penggaris. Penggaris kan plastik, yang saya gunakan tadi adalah penggaris plastik. Jadi ketika saya memberikan gaya, dia akan berubah, dia akan mengikuti sesuai dengan gaya yang saya berikan. Jadi dia elastis. Untuk jawaban pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat Anda simpulkan dari ketiga percobaan tersebut? Yang dapat saya simpulkan bahwa tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak. Jadi untuk kesimpulan dari tiga percobaan yang saya lakukan tadi, bahwa tarikan atau dorongan yang kita berikan terhadap suatu benda, dia akan bergerak dengan posisi atau bentuk yang berubah. Seperti itu.
Kemudian lanjut ke kegiatan percobaan yang kedua. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan sifat kelembaman. Baik, seperti yang saya perlihatkan tadi benda-bendanya. Yang pertama gelas. Di sini gelas udah saya isikan dengan air setengah seperti ini dengan permukaan gelas yang datar. Kemudian kertas HVS. Jadi di sini saya menggunakan kertas HVS. Saya lipat seperti ini. Lipat dua seperti ini. Kemudian muncullah pertanyaan yang pertama, mengapa gelas tersebut tidak jatuh dari meja? Karena gelas yang memiliki permukaan datar seperti ini, dia tidak memiliki hamparan udara. Oleh sebab itu, ketika kita menarik HVS ini, saat diletakkan gelas di atasnya, ketika kita berikan gaya berupa tarikan, dia tidak terjatuh karena permukaan gelas yang datar, dia tidak memiliki hamparan udara. Baik, pertanyaan pertama tadi sudah saya jawab. Langsung saja kita ke pertanyaan yang kedua. Mengapa gelas kimia hanya bergerak sedikit ke arah meja? Sebab adaan benda di dalam gelas itu tetap diam, dan hal tersebut menyebabkan gelas itu tidak bergerak karena ditarik secara tiba-tiba, dan hal ini disebut dengan kelembaman yang sesuai dengan hukum 1 Newton. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, apa fungsi air yang ada di dalam gelas tersebut? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa air akan menjadi beban di dalam gelas tersebut ketika akan diberikan gaya berupa tarikan. Jadi air tersebut dijadikan beban untuk memberikan tekanan pada gelas, seperti jawaban yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, yang keempat, kejadian apa dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan prinsip yang diamati tadi? Saya akan memberikan salah satu contoh, seperti ketika kita mengendarai motor, lalu tiba-tiba kita mengerem mendadak motor tersebut, tubuh kita atau badan kita akan terdorong ke depan. Begitu pula ketika kita menggas motor, tubuh kita akan terdorong ke belakang. Hal tersebut disebabkan karena kita memberikan gaya secara mendadak atau secara cepat, sehingga tubuh kita akan mengikuti, tetapi posisi kita tetap pada saat itu. Itu saja penjelasan dari saya mengenai uji percobaan pertama dan kedua. Baiklah, itu penjelasan dari uji coba yang saya lakukan. Jangan lupa untuk teman-teman like, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya materi yang saya jelaskan atau uji coba yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi ilmu baru bagi teman-teman. Thank you for watching, guys.